Lady Diana datang dengan kedua pangeran kecil itu, snorkeling di depan resort itu, kemudian berkunjung ke air terjun Mata Jitu. Karena simbolnya di Taman Nasional ini ada Kakatua Ranger, Kakatua Jamur Kuning. Taman Nasional Moyo Satonda selain tadi nilai pentingnya adalah perlindungan habitat kakatua kecil jamur kuning, juga yang kedua nilai pentingnya adalah memiliki ekosistem yang lengkap, termasuk potensi jasa lingkungan. Ya kayak biarpun tamu itu sedikit, tapi mahal, tapi memanfaatkan oleh masyarakat yang banyak. Itu keinginan saya. Jadi Taman Nasional Moyo Satonda itu secara lokasi merupakan landscape dan seascape. Karena memang kawasan Taman Nasional ini terdiri dari daratan dan perairan. Kemudian perairannya memang tidak semuanya masuk kawasan Taman Nasional. Di sana ada kawasan-kawasan KKLD, termasuk juga area Teluk Saleh yang merupakan cagar biosfer Samota. Taman Nasional tentu tidak bisa sendiri, termasuk salah satunya juga kami dibantu oleh WCS untuk kemudian berkegiatan di sana yang berkaitan dengan contohnya kegiatan patroli melalui Smart Patrol. Memang pendekatan melalui Smart Patrol itu sangat efektif secara pencapaian target. Pertama, kita memang base data kita menjadi semakin detail dan lengkap based on tapak begitu ya, karena menggunakan teknologi dan pencatatan yang sangat baik begitu, sehingga data-data hasil dari patroli, baik itu temuan-temuan pelanggaran, baik itu juga menyangkut potensi sumber daya alam, semua menjadi bagian yang direkod untuk kemudian dianalisa dan kemudian menjadi informasi yang tentu akan sangat bermanfaat bagi input manajemen pengelolaan yang ada di Balai KSDA NTB. Kedatangan kita di sini bertujuan untuk memvalidasi sebenarnya data-data yang kelanjutan dari Kemitraan Konservasi atau Kemkon itu. Jadi skema kemitraan konservasi ini itu untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman petani yang ada di Sebotok, karena kan selama ini teman-teman sudah menggarap lahannya masing-masing. Jadi ini semacam ada kerjasama antara masyarakat di desa Dusun Sebotok, Desa Sebotok, Dusun Patedong, ketika menggunakan lahan. Jadi lahan yang selama ini itu lahan negara yang ditahu sebagai itu kawasan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah terakomodir dalam skema kemitraan konservasi, bahwa Bapak dapat izin untuk mengelola kawasan itu gitu Pak. Jadi kebetulan Taman Nasional Moyo Satonda, terutama Pulau Moyo, itu ada sekitar 7.000 hektar di pulau itu merupakan areal penggunaan lain di luar kawasan. Yang rata-rata masyarakat hampir 80% menggantungkan hidupnya kepada
pertanian perkebunan. Sehingga menjadi penting satu sisi bagaimana peningkatan produktivitas lahan yang ada berbasis tadi potensi tanpa juga terus menggantungkan hidup pada lahan karena memang cukup juga rentan kaitan dengan pembukaan lahan baru di kawasan Taman Nasional, sehingga program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pertanian, perkebunan itu menjadi salah satu yang kita coba dorong. Jambu yang sudah dipetik itu masih dalam proses pemetikan lagi. Jadi kita cuma mau ukur ulang lagi lahannya. Kita juga melihat aktivitas ibu lagi panen mente ya. Karena di sana salah satu penghasil mente, kacang mente, sehingga itu juga salah satu yang diintervensi untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk jambu mente contohnya. Termasuk wijen, termasuk madu alam, itu juga berbagai potensi yang menjadi target sasaran untuk kemudian bisa kita kembangkan dan kita tingkatkan nilai tambahnya. Dan yang berikutnya, tentu kita tidak lupa juga bahwa dalam konteks dukungan pengamanan pelindungan, bahwa mereka pun juga punya penghidupan, mata pencaharian. Sehingga ini pun juga menjadi salah satu program yang inline bersamaan untuk kemudian kita intervensi juga kaitan dengan sumber penghidupan. Maka muncullah yang namanya kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang ada di sekitar masyarakat. Jadi ada beberapa objek daya tarik wisata, contohnya yang ada di Moyo Satonda. Kita kenal yang namanya air terjun Mata Jitu, Danau Satonda. Itu memang menjadi potensi jasa lingkungan yang ke depan itu akan menjadi salah satu alternatif mata pencarian masyarakat. Tadi yang tadinya menguntungkan lahan, untuk kemudian kita akan coba alihkan pelan-pelan bagaimana jasa lingkungan tadi bisa kita kembangkan lebih optimal. Memang tetap lebih banyak pengunjung ke sini dari Eropa. Tapi sejauh ini justru lebih banyak dari Rusia. Mungkin ada dampak dari perang Ukraina-Rusia, makanya warga negaranya lebih baik berlibur daripada. Jadi akhir-akhir ini banyak grup-grup dari Rusia, kemudian Malaysia sudah mulai banyak. Yang memang menurut mereka itu, karena mereka itu rata-rata dari negara Eropa, mereka jarang sekali melihat hutan tropis seperti Indonesia. Menurut mereka hutan Pulau Moyo itu bagus untuk trekking. Karena di Pulau Moyo sendiri mungkin KSDA yang lebih tahu, itu hidup burungnya aja 30 spesies burung. Yang belum rusa. Kalau Kakatua Ranger itu adalah community yang dibentuk oleh BKSDA kemarin kita adalah untuk melindungi dan menjaga kakatua, yang kakatua kecil jambul kuning, karena selama ini kakatua jambul kuning itu hampir punah. Alhamdulillah karena sudah dibentuk itu kita bisa menjaga bersama dan melindungi. Ya, sesuai status Pulau Moyo sebagai taman nasional itu sebenarnya wisata yang punya konsep alam memang tetap jadi favorit itu. Sangat disukai karena pengunjung-pengunjung itu sudah bosan nginap di hotel-hotel mewah. Mereka pingin
nginap di sebuah alam yang memang kurang lebih masih asli, mereka sangat suka itu. Mereka sudah agak jenuh nginap di hotel-hotel yang mewah. Jadi beruntunglah kami yang tinggal di Pulau Moyo, alamnya masih cukup terjaga sampai sekarang. BKSNTB tidak bisa sendiri melaksanakan tugas pokok fungsi itu. Maka salah satunya kehadiran WCS yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di landscape kami di Moyo Satonda, terus terang sangat membantu kami di dalam mengisi gap-gap tantangan yang ada pada kami BKSNTB. Sehingga kehadiran WCS memang sangat kami rasakan manfaatnya ya.